Kita lihat yuk, ada video yang lagi viral banget nih. Ini dia tayangannya. Permainan iko-ikoan ini bermula saat Arif Muhammad mendapat DM dari salah satu followersnya yang sudah mengikuti akun Instagram beberapa bisnisnya. Membaca DM tersebut, Arif Muhammad langsung menyebut stafnya Rizky yang akrab disapa Ikoy untuk mengirim followersnya tersebut uang tunai 1 juta rupiah. Melalui Ikoy lah, Arif awalnya memberikan hadiah berupa uang, makanan, vitamin, hingga ponsel kepada pengikut di Instagramnya. Karena banyak followers acak yang menerima hadiah kejutan dari Arif Muhammad melalui perantara Ikoy sang staff, permainan ini disebut Ikoy-Ikoyan. Tidak lama kemudian, tren permainan ini menyeruak di sejumlah postingan instastory selebgram lain seperti @tuihandaanda dan @tasyafarasya. Dikutip dari tribunnews.com, selain membagikan uang tunai, Arif Muhammad juga membagikan produk usaha miliknya hingga handphone. Setelah aksinya berbagi viral, Arif Muhammad menyebut banyak orang yang terinspirasi ingin ikut memberikan donasi atau bantuan. Singkatnya Ustadz Syam, ini jadi banyak pertanyaan besar. Tren seperti ini boleh diikutin atau enggak sih? Soalnya katanya kan meminta-minta dalam Islam itu enggak boleh. Tapi kalau begini tuh gimana, mohon tausiahnya? Tabe guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Blangkon Loreng, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta Mas Arif Muhammad yang dimuliakan Allah yang membuat tren yang luar biasa sehingga mengajak orang lain untuk berbagi. Dan alhamdulillah ala kulli hal, sebenarnya ini mutual gitu ya, saling berbagi itu bukan hanya yang diuntungkan followersnya, tapi Mas Arif juga diuntungkan karena harus follow bisnisnya dulu dan follow orangnya dulu. Jadi subhanallah tabarakallah, kata Al-Quran begini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan, saling berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka tren itu baik, tren berbagi itu sangat-sangat baik, tapi tidak dengan tren meminta. Kalau berbagi itu baik, tapi meminta itu tidak baik. Kenapa? Kata Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ada satu sifat yang dimiliki seorang beriman, itu namanya iffah atau kehormatan diri. Ada seorang alim atau seorang hikmah lagi sedang berdoa di dalam masjid. Ketika dia berdoa menangis, lalu ada seorang khalifah di sampingnya. Khalifah ini mengatakan, kasihan sekali orang ini, seakan-akan dia sangat butuh bantuan. Lalu dia tanyakan kepada orang tersebut. Kata khalifah ini, wahai orang tua, adakah yang engkau butuhkan? Adakah yang engkau minta? Adakah yang engkau perlukan? Saya akan memberikanmu. Apa jawaban orang tua tersebut? Saya malu minta kepada manusia, sedangkan saya berada di rumah Allah. Harusnya saya minta sama Allah karena saya berada dalam rumahnya Allah. Akhirnya khalifah ini mengatakan, oh kalau begitu saya keluar masjid. Dia keluar masjid khalifahnya, lalu dia nungguin di luar masjid. Mungkin kalau di luar masjid orang ini udah mau karena udah di luar rumah Allah. Akhirnya berada di luar masjid, khalifah nanya kembali, wahai orang tua, sekarang kita di luar rumah Allah. Sekarang sampaikan kepadaku apa yang engkau butuhkan. Kata orang tua ini, apa yang akan engkau berikan kepadaku, akhirat atau dunia? Kata khalifahnya, kalau akhirat saya tidak bisa menjaminmu. Tapi kalau dunia insya Allah, apa yang engkau minta insya Allah saya akan penuhi. Apa jawaban orang tua tersebut? Kalau kepada pemilik dunia saja saya tidak pernah minta dunia, apalagi kepadamu. Jadi dia cuma minta akhirat, dia tidak meminta dunia. Kepada yang memiliki dunia saja, saya tidak pernah meminta dunia. Apalagi kepadamu wahai khalifah. Subhanallah, ada iffah, ada perasaan menjaga kehormatan diri. Jadi tren berbagi itu sangat baik, tapi tren meminta itu tidak baik. Subhanallah. Namun demikian, ketika ada orang yang membutuhkan, alangkah baiknya ketika kita memberikan, membagikan sebelum mereka meminta. Kita punya tetangga, kita punya saudara, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, maka berilah sebelum mereka meminta. Itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia sebelum engkau membagikan apa yang engkau cintai. Namun sekali lagi teman-teman, tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Rezeki kita masing-masing sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah untuk meminta kepada manusia sedangkan kita mengakui bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau Allahu samad, hanya Allah tempat kita bergantung. Wallahu taala alam. Masya Allah, artinya tren ini baik, tren untuk saling berbaginya baik. Baik. Tapi tren Meminta, responnya yang minta-minta
Tidak Apalagi kalau baik. sampai menipu. Naudzubillah. Nauzubillah min dalik. Baiklah, kita insya Allah terjaga harga dirinya semua, terjaga dari meminta-minta karena insya Allah kita ya kan udah belajar nih di Islam itu indah. Jadi boleh tren berbagi tapi jangan diikuti dengan tren meminta-minta. Jazakallah khair Ustadz Syam.